Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atari Asdek dari S1 Teknik Telekomunikasi 10A dengan NIM 2211111002. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran tata kelola perusahaan Good Governance Corporate di PT Freeport Indonesia. Oke, jadi latar belakang dari pembahasan kali ini yaitu kita menemui salah satu kondisi yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia, yaitu masih adanya kelemahan dalam mengelola perusahaan. Dan Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, sehingga ada banyak investor asing yang ingin bekerja sama dengan Indonesia. Contohnya PT Freeport. Akan tetapi, PT Freeport telah mengakibatkan kerusakan alam dan mengubah bentang alam serta mengakibatkan degradasi hutan yang seharusnya ditindak tegas oleh pemerintah. Adapun konflik tak berujung antara pemerintah, masyarakat, serta perusahaan tersebut. Oke, jadi pada pembahasan kali ini ada 3 rumusan masalah yang akan kita ulas pada analisis pembahasan. Yang pertama yaitu bagaimana dampak dari pelanggaran hukum etika bisnis yang dilakukan PT Freeport Indonesia. Yang kedua, apa saja dampak politik dan sosial serta lingkungan yang dilanggar oleh PT Freeport yang berdampak ke masyarakat. Yang ketiga yaitu bagaimana efektivitas Corporate Social Responsibility atau CSR PT Freeport dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Oke, kita lanjut ke analisis pembahasan. Jadi apa sih dampak kehadiran PT Freeport di Indonesia? Yang pertama yaitu transfer teknologi dan teladan dalam dunia kerja. Harapannya PT Freeport diharapkan dapat memberikan transfer teknologi dan menjadi panutan dalam dunia pekerjaan di Indonesia. Tetapi realitanya ada citra buruk di masyarakat Indonesia akibat berbagai isu lingkungan dan sosial. Yang kedua yaitu pengawasan kinerja dan kebijakan. Pemerintah perlu mengkaji dan mengawasi kinerja serta kebijakan PT Freeport di Indonesia untuk memastikan dampak positif dan kepatuhan terhadap regulasi. Oke, jadi ada dampak lingkungan yang disebabkan dengan kehadiran PT Freeport Indonesia. Yang pertama yaitu kerusakan lingkungan. Yang kedua, pelaksanaan di kawasan hutan lindung. Yang ketiga yaitu degradasi wilayah pesisir dan pantai. Jadi di sini PT Freeport Indonesia dituding telah melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan di Timika. Pemerintah seharusnya menghentikan aktivitas pertambangan sementara untuk melakukan perbaikan lingkungan yang menjadi tanggung jawab dari PT Freeport Indonesia. Adapun pelanggaran Undang-Undang Kehutanan, aktivitas penambangan Freeport dinilai melanggar ketentuan dan melanggar penambangan di kawasan hutan lindung tanpa izin pinjam pakai yang sesuai. Yang ketiga yaitu adanya limbah tiling, yaitu limbah pembuangan yang menyebabkan hilangnya pulau dan degradasi muara sungai, serta menimbulkan penyakit paru-paru pada penduduk sekitar. Kali ini kita lanjut ke pembahasan dampak ekonomi dan kontribusi ekonomi yang dilakukan PT Freeport. PT Freeport sendiri mencatatkan pendapatannya sebesar 8,43 miliar US dollar atau setara dengan 126,39 triliun pada tahun 2023 dalam operasinya di Indonesia. PT Freeport mengalokasikan sekitar 1% dari pendapatan untuk program Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, di sini kita bahas lebih lanjut mengenai program CSR tersebut. Ada 4 program yang telah dilaksanakan oleh PT Freeport. Yang pertama kesehatan, lalu ada ekonomi, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Ada 170.000 kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan yang dibangun oleh PT Freeport dan didanai oleh perusahaan tersebut. Lalu ada dukungan terhadap penurunan kasus malaria di Timika hingga 70% dalam 3 tahun terakhir. Lalu di bidang ekonomi terdapat pembinaan 118 pengusaha lokal dan penciptaan 1.036 lapangan pekerjaan baru. Lalu ada bantuan ekonomi senilai 52,3 miliar untuk sektor peternakan, pertanian, dan perikanan. PT Freeport juga memberikan 650 beasiswa per tahun untuk warga asli Papua melalui dana kemitraannya.
Adapun pembangunan bandara nasional, rumah sakit mitra masyarakat, jembatan, kompleks olahraga, fasilitas air minum, dan kantor pemerintahan Kabupaten Mimika. Oke, jadi kesimpulan dari analisis yang telah kita bahas sebelumnya yaitu kehadiran PT Freeport Indonesia sebagai multinasional corporate menimbulkan banyak dampak yang kompleks dan kontroversial bagi Indonesia. Meskipun diharapkan dapat memberikan manfaat positif seperti transfer teknologi dan penciptaan lapangan kerja, perusahaan ini malah memunculkan citra negatif di Indonesia. Lalu ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini menuntut pemerintah untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai peraturan yang berlaku. Pemerintah seharusnya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja serta kebijakan PT Freeport Indonesia. Lalu kontribusi CSR perusahaan ini masih dianggap tergolong tinggi, yang mana telah disebutkan tadi terdapat 4 program yang telah dilaksanakan dan sangat berdampak pada kondisi di Indonesia. Program ini mencakup kegiatan kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur. Oke, kita lanjut ke saran, yaitu seharusnya penghentian sementara aktivitas penambangan dilakukan dan dilakukan perbaikan lingkungan. Hal ini untuk memastikan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi dapat diminimalkan dan diperbaiki dan menjadi prioritas utama untuk mengambil tindakan tersebut. Yang kedua, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak positif dari program CSR yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Yang ketiga, pemerintah harus memperkuat mekanisme pengawasan terhadap operasi PT Freeport Indonesia. Oke, berikut daftar referensi yang saya ambil untuk materi yang telah saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.